Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agus Karma Sandika, asal Tabanan, Bali. Sekarang mengajar di SMK Negeri 2 Negara sebagai guru otomotif. Saya mahasiswa PPG Angkatan 3, kategori 1 di Universitas Negeri Malang. Sekian perkenalan diri saya. Om Sandi. Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, selamat siang semuanya. Ya. Gimana kabarnya? Anda? Ya. Sebelum Pak lanjut untuk siang hari ini, Pak mau cek dulu untuk kehadirannya. Siapa yang hadir? Andre? Enggak. Apa? Terus Koiru? Gini. Satu. Sama Mahendra. Mahendra apa? Oke ya. Oke. Hari ini di siang hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Nah, yang kemarin itu tentang karburator. Nah, sekarang kita lanjut ke efisiensi. Nah, untuk yang kemarin di sistem karburator pelajaran minggu lalu itu udah ada yang nyantol atau belum? Belum. Oke. Ini kita akan pelajari yang namanya sistem bahan bakar diisi atau EFI. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, silakan rapi dipimpin teman-temannya. Oke, lanjut. Sebelum Pak masuk materi, nah, apakah kalian sudah mengenal yang namanya injeksi? Sudah? Ada yang belum tahu apa itu injeksi? Oke. Nah, injeksi itu nanti sistem di mana bahan bakar itu akan disemprotkan ke ruang bakar itu dalam bentuk apa? Gas atau kabut. Beda halnya dengan yang di karburator. Kalau di karburator harus dicampur dulu di karburator baru masuk ke ruang bakar. Oke. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan fungsi dan cara kerja sistem FI. Nanti akhir pelajaran kalian itu harus bisa menjelaskan fungsi dan cara kerja dari sistem FI. Yang pertama, yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan alur permasalahan kerja sistem FI. Yang ketiga, kita diskusi mampu menerapkan prosedur perbaikan. Keempat, mampu mendiagnosa kerusakan. Dan kelima, mampu melakukan perbaikan sistem. Nah, untuk materi hari ini ada 5 materi. Dan dari tujuannya tadi, yang pertama itu prinsip kerja, yang kedua konstruksi dasar FI, yang ketiga cara kerja sistem FI, yang keempat sumber kerusakan bahan bakar tipe injeksi atau FI, yang kelima informasi diagnosa sendiri sistem FI dan atau PGM FI. Oke, sebelum lanjut di sini ada pretest. Yang bawa HP silakan keluarkan HP-nya, silakan di-scan. Oke.
Ya, kita mulai aja. Silakan dijawab. Seberapa paham kalian tentang PCMFI atau injeksi? Nah. Oke, kita lanjut sistem bahan bakar. Nah, di sini ada sistem bahan bakar, di sini ada contoh komponen sistem bahan bakar dari Supra 125 yang. Nah, yang pertama itu ada fuel tank atau tangki bensin. Nah, di sini satu set tangki bensin. Nah, di dalam tangki bensin itu ada yang namanya pompa bahan bakar atau fuel pump. Nah, di dalam fuel pump itu nanti ada yang namanya fuel selection filter atau sering disebut dengan filter bensin atau saringan bensin. Nah, fuel pump ini akan memompa bahan bakar melalui yang namanya selang bahan bakar, akan menyalurkannya ke injektor yang berada di faktor. Saatnya kalian sekarang ini sudah familiar dengan yang namanya sebutan throttle body, injektor, ya enggak? Karena zaman sekarang yang namanya zaman injeksi. Nah, di sini komponen-komponennya digunakan ya, pompa bahan bakar yang tadi Pak bilang, terus saringan dan segala macam. Nah, di sini sistem bahan bakar berfungsi untuk menyimpan, membersihkan dan menyalurkan, menyimpan, membersihkan, menyalurkan dan menyemprotkan atau menginjeksi bahan yang dijelaskan ini. Oke, di sini kita lanjut. Electronic fuel injection. Nah, ini ada komponen dan kelebihannya. Electronic fuel injection atau EFI, sistem penyemprotan bahan bakar yang sistem kerjanya sudah dikontrol secara elektronik. Terus artinya proses suplai bahan bakar dari tangki ke ruang bakar berjalan secara elektronik. Jika pada sistem sebelumnya sistem bahan bakar konvensional masih menggunakan karburator atau bensin, dari tangki akan disalurkan ke karburator dibantu oleh pompa mekanis. Nah, sayangnya sistem konvensional ini memiliki kelemahan, yaitu bensin yang masuk tidak bisa 100% ideal. Artinya bensin yang masuk ke ruang bakar itu tidak 100% yang namanya sesuai kebutuhan dari sistem pembakaran. Contoh yang tadi Pak bilang, campurannya kegemukan atau campurannya terlalu kering.
Tadi yang terlalu campurannya terlalu kering, terlalu gemuk itu mengakibatkan satu busi cepat mati. Yang kedua otomatis bensin kalian akan lebih boros. Nah, kalau yang terlalu kurus atau terlalu kering, sehingga kalian akan cepat yang namanya kalau yang dipatah ya. Kalau yang dipatah otomatis kalau terlalu kering atau terlalu kurang campuran bahan bakarnya, motor tidak akan mau. Terus yang kedua, emang motor tidak mau lari, otomatis bensin lebih. Ya enggak? Ya. Ada nggak motor yang irit dan larinya tinggi? Enggak. Ada kan? Ada irit kencang. Oh, mana ada? Yang ada boros kencang. Kalau irit berarti Kencang. irit berarti pelan. Iya. Contoh, kamu sekarang pakai yang namanya XR ya kan? Yang pakai XR Adam. Kamu ke Denpasar berapa kamu beli minyak? Dari jam berapa ke Denpasar? 200 ya 200 ribu kan? Lumayan buat kamu makan. Kalau kamu pakai Supra, nah dari sini ke Denpasar kamu beli 20 ribu nyampe nggak? Bisa balik lagi nggak? Bisa. Supra. Hah? Mau Supra? Itu kan yang lama. Nah kalau sekarang seumpama, kalau yang namanya sistem FI, kalau kamu pakai Scoopy, bisa nggak di Supra yang lama? Nah, kamu berikan bensin 20 ribu, sekarang kamu ke Denpasar, nyampe nggak ke Denpasar? Nyampe nggak? Balik nggak lagi? Berarti mana yang lebih bagusan? Supra apa yang injeksi? Ya tetap Supra. Benar kan? Ya, itu udah bukti nyata. Tapi ya satu sisi Supra, Grand dan keluarganya yang tahu lama paling mentok larinya 40. mana lebih 60 sampai 70. Ya kalau sudah itu otomatis larinya pelan, bahan makannya lebih. Sekarang kamu bandingin dengan pakai Scoopy. Scoopy paling mentok ya Pak 100 lebih kan? Emang dia namanya sudah JC kan, tapi ya tetap masih kalah irit dengan yang namanya Supra atau ya tetap. Biarpun kamu pakai Scoopy ke Denpasar apa beli 20 ribu, itu lagi 20 ribu, 40 ribu, masih penting daripada yang namanya XR tadi yang bilang sekali jalan 200 ribu. Tapi yang namanya hobi kan nggak bisa dilarang kan? Kalau kamu sekarang yang namanya gemar-gemor, Pak gemar-gemor yang namanya sistem FI, segala macam, injeksi, totalnya kamu masih nyaman dengan yang namanya Supra, atau kamu nyaman dengan yang namanya XR. Ya gimana pun caranya Pak ngadopsi kalian nggak bisa kan? Ya salah satu nanti spare part untuk yang namanya Supra, spare part untuk yang Grand itu sudah tidak ada. Itu baru bisa kalian akan full beralih ke namanya sistem FI. Oke, di sini komponen FI dan cara kerjanya. Nah, di sini ada tangki bensin, filter bensin, dan pompa bensin. Kalau tangki bensin udah tahu kan fungsi tangki bensin itu apa? Isi bensin. 4. Penyimpanan bahan bakar. Nah, terus yang kedua filter bensin. Nah, filter bensin itu fungsinya apa? Untuk menghadirkan. Untuk menyaring apa? Dari bakar. Sama filter bensin diinjeksi ataupun di konvensional. Di mobil pun juga sama. Ada yang namanya filter. Nah, tujuannya isi filter itu untuk apa? Tujuannya isi filter itu untuk apa? Saya tadi kan menyaring bahan bakar. Yang disaring itu apanya? Hah? Kotoran. Yang disaring itu adalah kotoran. Kotoran itu nanti bisa berupa serpihan dari gram besi,
karat, lumpur, bisa. Kenapa kok bilang bisa masuk lumpur? Contoh kamu ke Jakarta sekarang, habis kena banjir. Ya enggak? Ya. Habis kena banjir, Benar. kaki bensin sudah dikuras belum dibersihin benar. Ada bekas-bekas lumpur itu yang ada. Karat itu sudah pasti. Kenapa? Contoh motor-motor tua itu sudah yang umurnya puluhan tahun, lama-kelamaan akan yang namanya di dalam tangki bensin itu ada yang namanya korosi. Apalagi kalian yang tidak pernah isi tangki bahan bakar itu full tank. Cepat ya kotornya. Bukan masalah cepat kotornya. Kalau nggak pernah yang namanya isi full tank, otomatis bagian teratas dari tangkinya kalian itu akan ada yang namanya timbul benih. Gara-gara uap dari bensin. Kalau kalian tidak percaya, coba nih kalian isi motor kalian setengah tangki kalian jemur dari pagi sampai sore. Kalian buka tangki pasti ada uap air. Itu yang akan menimbulkan karat aktif atau korosi di dalam tangki. Terus ada pompa bensin. Nah, pompa bensin itu yang adalah mengalirkan bensin dari tangki ke injektor melalui yang namanya selang bahan. Nah, kalau yang nanti dialirkan itu belum disaring, kalau dia FI belum disaring dari yang namanya tadi panggilan lumpur, terus geram-geram besi atau karat, cepat atau lambat pompa kalian akan harus yang namanya ganti pompa lagi. Tapi jarang kalau kalian beli motor baru yang emang nggak pernah yang namanya pemasukan air tangkinya nggak pernah kena banjir, 4 atau 5 tahun ke depan itu masih aman. Kecuali kalian beli motor iseng-iseng buka tangki isi air dulu. Orang tolol. Ada loh yang kayak gitu. Ada yang punya motor. Ada istilahnya kejadian seperti itu di tempatnya Pak. Anaknya baru bisa naik motor, tidak punya uang buat beli bensin. Motornya dibawa keluar, pulang-pulang bensinnya habis. Mau minta uang nggak berani, terpaksa diambilin yang namanya air. Diisi sampai kayak tadi pas keluar, didiemin. Orang tuanya mau keluar ngambil motor, motornya tak hidup, dicek, oh bensinnya masih. Diselah, di starter udah mau hidup, masuk bengkel, bengkelnya pun ngecek, karena mungkin tadi selangnya itu masih berisi bensin kan? Iya. Dibuka, oh masih bensinnya, dibuka tangkinya, wah masih aman, masih apa bensinnya? Ganti busi sudah, ngecek pengapian sudah, tak mau hidup. Iseng-iseng, coba-coba yang punya bengkel Pak, kita kuras dulu yuk tangkinya, dikuras yang keluar full air. Itu kejadian nyata, bukan direkayasa. Ada. Oke, nih lanjut komponennya selanjutnya ada delivery pipe. Nah, yang berfungsi untuk menampung bensin yang dipompa oleh pompa bensin. Ada yang di sering saya sebut adalah selang bahan bakar. Nah, kalau di konvensional selang bahan bakarnya itu masih kalian bisa ganti, kalian copot, kalian pakai selang yang berwarna, benar? Bisa kan? Biasa orang Islam kan. Beli yang sudah aslinya benar-benar bagus. Kalian beli yang selang harganya 8 ribuan, 12 ribuan, yang ada warna kuning, warna merah, warna biru, warna hijau kan? Kalian pasang, sebulan kemudian itu kaku kayak besi.
Kalau di konvensional, ya kalau yang dilakukan. Kalau diinjeksi itu tidak bisa diganti dengan cara seperti itu. Kenapa alasannya? Karena selang bahan bakar untuk injeksi itu selang dengan tekanan tertentu. Contoh kalau di sepeda motor itu 280 kPa paling rendah. Kalau di bawah 280 berarti motor kalian sudah berat atau yang nanti di pompa bahan bakarnya itu sudah mulai lemah. Kalau di mobil itu lebih tinggi lagi. Terus di sini injektor yang tadi Pak bilang, di awal injektor berfungsi untuk mengeluarkan bensin yang disuplai dari tangki melalui selang bahan bakar. Nah, enggak. Terus yang kedua efisiensi mesin ketiga efisiensi mesin menjadi lebih meningkat. Nanti cara kinerja mesin itu lebih jauh lebih meningkat dibanding dengan yang konvensional. Emisi menjadi lebih rendah dalam yang namanya ramah lingkungan. Terus, nah di sini pemilik kendaraan tidak perlu melakukan yang namanya penyetelan karburator. Kalau yang masih pakai karburator, nah di situ kalau yang harus nyetel, mau dibasahin setelannya, mau ditumingin atau mau dikurusin. Nah, mau setelan robot silahkan. Kalau kalian mau yang di FI, mau pakai settingan seperti itu, otomatis uang kalian akan lebih banyak keluarnya. Oke, nah itu beberapa informasi mungkin kelebihannya dari yang namanya konvensional. Tapi jangan yang Pak bilang tadi, jangan membandingkan dengan Supra atau Grand, ya jauh bandingannya. FI kadang-kadang lebih bagus. Kamu bandingkannya dengan Grand, atau Supra atau Prima, keluarga bertiga itu jangan main. Bener kan? Supra, Grand, Prima, itu satu keluarga. Sebut jauh. Mes Sogor itu jauh. Oke, kita lanjut. Nah, tadi udah kelebihannya. Sekarang pemeriksaan dan perbaikan sistem bahan bakar. Nah, di sini perlu kalian ingat sekali. Kedepannya ini kalian yang namanya setelah lulus mungkin 5 tahun ke depan lulus kalian mau buka bengkel sendiri ataukah kerja di ikut orang. Nih, sedikit tidaknya kalian harus tahu. Yang pertama, pastikan untuk membuang tekanan bahan bakar sementara mesin dalam keadaan. Artinya tekanan bahan bakar yang ada di selang itu dibuang dulu, baru nanti selangnya kan baru kalian copot. Kalau tekanan bahan bakar masih masih tetap belum kalian buang, kalian buka bahan bakarnya, selangnya, otomatis bahan bakar yang ada dalam selang akan buka. Gimana caranya? Nanti kita akan praktekkan pada saat dalam praktek. Oke. Nih, yang nomor 2, sebelum melepaskan Q-fit hose setelah penyambung bahan bakar ruangan tekanan. Nah, di sini tekanan dari dua bakar dari quick connector fitting. Di sini dari yang namanya SOP-nya. Nah, yang ketiga, jangan tutup starter valve dengan mendadak pada posisi terbuka penuh ke tertutup penuh. Nomor D, program fuel injeksi PJMFI sistem dilengkapi dengan self diagnostic system yang telah diuraikan. Jika malfungsi injektor atau lampu indikator kegagalan atau yang sering kalian lihat itu kedip-kedip warna kuning, untuk berkedip-kedip, nanti ada kedipannya berapa kali kalian akan hitung. Kalian nanti pada saat praktek itu belajar yang namanya menghitung kedipan, jumlah kedipan. Kalau sudah tahu hitungan kedipannya berapa, jumlahnya berapa, berarti tahu apa yang salah. Oke, lanjut. Nomor 5, sebuah sistem PJMFI yang tidak bekerja dengan baik seringkali disebabkan oleh hubungan
yang buruk atau konektor yang bersalah. Sering ya, kalau kalian sering motornya kena hujan, apalagi yang sering kerendam air, banjir kan, setiap konektor itu terbuat dari tembaga. Kalau tembaga masih terus terkena air, tidak kalian bersihkan, kena arus listrik, dia akan yang namanya timbul korosi. Beda korosinya dengan yang korosi besi. Nanti dia akan ada warna, kadang-kadang ada warnanya hijau, kadang-kadang itu setiap konektor itu nanti ada yang berbentuk kapur, serbuk putih-putih. Contoh yang sering itu adalah di aki. Pernah kan lihat semua konektor aki kan? Ya. Kadang ada yang hijau warnanya sampai ada yang ada serbuk putih-putih. Karat untuk yang di tembaga. Beda dengan karat yang untuk di besi. Oke, nah kita lanjut. Ini jadwal perawatan berkala sistem bahan bakar. Nah di sini ada beberapa jadwalnya. Ini keluar dari dealer, dari SOP di kota. Nah saluran ini bagian yang diservis saluran ada selang bahan bakar ada di sini. Tindakan yang setiap mencapai jarak tempuh. Yang pertama jarak tempuh 4.000 km. Kalau motor baru ya, motor baru di 4.000 dulu dicek aja tekanannya bahan bakarnya masih bagus atau tidak, ada bocoran atau tidak. Terus di 8.000, habis itu di 12.000 dan seterusnya. Dilipat gandakan 4.000. Tujuannya apa? Cek. Selang bahan bakar itu kan terbuat dari karet. Nanti biasanya akan ada gesekan atau benturan dengan bodi. Nah kalau ada itu sampai ada bocoran berarti tekanan bahan bakarnya akan turun. Suplai bahan bakar yang masuk lebih sedikit. Oke. Terus yang kedua ada sistem penyaluran udara sekunder. Periksa dan membersihkan sistem penyaluran udara sekunder setelah menempuh jarak 12.000. Nanti setiap 3 tahun atau setelah 24.000. Nah yang sini yang disebutkan adalah yang namanya filter udara. Nah di sini pun jarang. Kalau kalian yang masih muda-muda itu sering yang namanya cek filter udara kan. Kalau yang emak-emak yang membawa gimana? Asal bisa jalan Asal bisa jalan, asal isi bensin. Biarpun robot tetap akan dipakai gas, ya dah. Biarpun filter udaranya udah kotor, berguna banyak, kotoran banyak. Yang penting gas jalan. Emak-emak ya. Oke. Itu nanti setengah bakar. Kalaupun 12.000 ataupun 24.000, kalau jaraknya kalian yang ditempuh jauh itu 12.000. Kalau cuma jauh dekat, ya 3 tahun sekali dicek. Bukan dicek diganti. Beda halnya nanti kalau kalian di tempat atau di daerah yang banyak debunya. Sebelum 12.000 ini kalian harus becek. Lanjut, putaran stasioner atau langsang yang sering kalian sebut langsang. Periksa dan bersihkan stasioner yang ada di teknologi. Nih, jarak yang pertama 500 itu biasanya di servis berkala pertama di jalan. Cuman disetel aja stasionernya. Terus di 2.000, 4.000 atau kelipatan dari 2.000. Terus cara kerja gas tangan. Periksa dan setel nggak perlu. Kalau perlu ya, salahnya di gas itu handle gas itu nanti ada spellingnya 2-3 unit spelling. Ya tergantung sekarang seneng tanpa spelling atau enggak, ya kan? Kalau memang enggak seneng tanpa spelling berarti spellingnya mau tanpa spelling. Kalau yang pengen ada spellingnya dan dealer itu 3-4 mm spellingnya. Berarti dia nanti ada sedikit spelling. Ini ada saringan udara sama 2.000. Ada tips dan trik. Nah, ini lanjut. Tips singkat melewat injeksi.
sini bisa kalian pakai di rumah kalau memang menggunakan bensin. Langkah-langkahnya yang pertama, pastikan selalu menggunakan bahan bakar yang berkualitas dan sesuai dengan spesifikasi. Contoh tadi yang Pak bilang, motor bensin jangan kamu pakai dengan yang namanya air. Motor bensin jangan kamu pakai isi solar. Pak, bensin saya biasanya pakai Pertalite, boleh nggak masuk ke pertama? Itu masih boleh. Pak, saya biasa pakai Pertalite, saya masuk ke pertama bisa. Bisa, tapi jangan terlalu sering karena akannya dia lebih tinggi. Nah, kita takut karena kompresi motormu masih standar, itu tidak kuat komponen di dalamnya yang menyebabkan satu kerusakan pada piston. Boleh, tapi jangan terlalu sering. Kalau sudah kompresinya padat atau lebih tinggi kompresinya, otomatis pembakaran itu lebih besar. Itu baru diperlukan yang namanya kualitas bahan bakar yang lebih tinggi. Contoh ya, motor balap. Nah, sering kan yang namanya motor berat, sering dengar yang namanya beli bensol, diatur, ya kan? Kalau sudah yang namanya pakai bensol, itu kamu pakai sekarang hidupinnya Pertalite, motor tetap hidup, tapi dia tidak akan lari. Tidak mau performanya maksimal. Itu perbedaannya. Beda halnya motor standar, kamu isi bensol, lari emang. Isi bensol lama lari, besok punya uang dia lari. Sebulan aja kamu pakai bensol. Satu kantong kamu bakalan jebol. Kedua motor kamu yang ikut jebol. Dua. Satu bulan kamu beli bensol kan jebol kantongnya. Iya. 1 liter bensol sekarang berapa? 100 berapa? 60 atau 100 per liter? 50 kayaknya. 50 per 60. Ya segitu. Nah, ya kan lama-lama kantongmu yang jebol. Nah, yang kedua tadi udah spesifikasi apa namanya bahan bakar. Terus lanjut yang kedua, periksa filter bahan bakar secara teratur. Yang tadi Pak jelaskan, kamu kan udah tahu kan filternya. Kalau emang rumahmu jalannya ada debunya, berdebu, belum diaspal, belum sampai ke sana, silahkan dicek sendiri di rumah. Kalau memang sudah kotor, sudah berdebu, silahkan diganti. Karena sistem yang sekarang tidak ada kayak zaman dulu, kayak Grand debu, kamu semprot, kamu cuci dengan bensin, pasang wali, itu tidak bisa. Kalau yang sekarang kotor, cuman dipukulin sedikit, kalau masih kotor, tinggal dibasuh dengan dibuat, ganti baru. Jadi memang benar, karena yang sekarang yang dijual adalah produk, bukan servis. Kalau dulu kan servis, sekarang produknya yang dijual. Oke, yang ketiga, lakukan servis berkala sesuai jadwal. Nah, sesuai jadwal itu, contoh kamu perjalanan motormu jauh, jangan jadwal bulanan kamu pakai, di speedometernya kamu pakai. Setiap kamu sekarang perjalanannya jauh, berapa kilo per hari, kilometernya menyentuh angka berapa? 4.000 atau 3.000 km atau 2.000 km atau 4.000 km, kamu lakukan servis berkala plus melakukan penggantian. Beda halnya kalau mengatakan bahwa biarpun udah 20.000 km, kalau masih tetap secangkir kan? Asal ada bensin. Asal ada bensin. Motornya apa? Oke, lanjut nomor 4. Di sini gunakan produk pembersih injektor. Nah, kalau pembersih injektor ini ada banyak macam, banyak jenis yang dijual kan. Pilih yang terbaik. Bensin juga ada. Boleh. Kalau lebih bagusnya kan pembersih injektor, karena dia akan membersihkan kerak-kerak yang ada di manifold. Terus nomor 5, jangan biarkan motor terlalu lama tidak digunakan dalam kondisi kosong, karena akan menyebabkan kerusakan pada sistem pembersih. Istilahnya motor kamu habis bensin, nggak berani minta uang orang tua,
atau nggak punya uang kamu diemin. Kalau injeksi tak boleh. Sebulan terus apa ya? Ya kalau sebulan sih belum. Di atas 2, 3, 4 bulan itu. Makanya kalau kalian sekarang ke dealer, nah siapa tahu besok kalian parkir di dealer, motor yang diparkir di dealer berbulan-bulan, tangki bensinnya masih isi. Masih biarpun sedikit. Sewaktu-waktu akan dihidupkan oleh salesnya. Dipanasin sebentar. Oke, nomor 4, jangan mencoba untuk membongkar dan memperbaiki sistem injeksi sendiri. Kalau emang sudah punya ilmunya, sudah bisa punya alatnya, boleh. Kalau belum disarankan jangan. Kenapa? Nanti ada istilah bongkar yes pasang No. Bongkar bisa pasang yang ke bengkel. Tahu-tahu di bengkel, dek ini alatnya hilang, dek ini alatnya hilang. Otomatis kamu yang harus beli lagi. Seharusnya mau nyiapin sendiri, mau irit malah sama banyak. Oke, nah di sini ada beberapa permasalahan. Nih, mesin mati atau sulit dihidupkan perkara standar asal. Nah, kemungkinan penyebabnya ini ada beberapa. Ada kebocoran udara, tekanan sistem bakar yang terlalu tinggi, tekanan sistem bakar terlalu rendah, terlalu tinggi bisa, terlalu rendah bisa. Terus saringan injektor tersumbat yang tadi Pak bilang, mungkin filternya terlalu tersumbat karena digunakan bekas emak-emak, ya kan? Terus penyedotan tersumbat tidak benar, saluran udara yang sedang tersumbat, bahan bakar tercampur dengan air itu bisa. Nah, terus di sini solusinya itu sudah ada. Periksa dan perbaiki. Nah, kalau di sini bahan bakar yang tercampur otomatis harus diganti. Nah, terus yang ini mesin tidak mau hidup. Yang pertama ada pompa bahan bakarnya tidak bekerja. Kalau mesin tidak mau hidup, yang kedua saringan injektor tersumbat, biar injektor tertahan, bahan bakar tercampur, beberapa kebocoran udara. Terjadi ledakan atau missing pada saat melakukan akselerasi, atau istilahnya apa ya, meledak-ledak, ya kan? Nah ini ada. Oke, sekian tentang materi Pak siang hari ini tentang sistem bahan bakar injeksi. Oke, sebelum pulang, Pak pengen mengenal kembali. Apakah kalian sudah benar-benar memahami yang namanya tadi pada proses cuma berapa? 60% ya? 60%. Sekarang Pak minta dikerjakan kembali. Bisa nggak melebihi 70%? Kamu aja. Dan sulit melewati.
Nah, nanti dari penjelasan Pak sudah hampir lumayan banyak kalian. Pak maklumi mungkin enggak 100% kalian bisa jawab dari penjelasan Pak tadi ya, karena ini sudah menunjukkan sore hari. Kalian capek, lelah ya kan? Kalau teori tanpa praktek, nanti ujung-ujungnya kalian nggak ada yang namanya pengertiannya lebih mendalam, benar? Nanti untuk yang berikutnya kita akan lebih perdalam lagi di praktek. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan langsung ke praktek. Mungkin minggu depan kita pakai prakteknya langsung ke sistem FI. Itu di situ nanti pengecekan, habis pengecekan sistem data, pengecekan yang namanya ketipan atau mil yang tadi atau malfunction indikator, terus cara penanganannya, habis itu cara risetnya. Itu yang akan kita laksanakan minggu depan. Oke. Oke, sebelumnya terima kasih untuk yang sudah bersedia, masih tetap setia biar tidak lelah apa aja. Untuk pelajaran hari ini cukup sekian dari Pak. Kita tutup dengan doa. Oke, dipimpin oleh Adam. Silakan dipimpin doa menurutnya. Oke, selamat sore. Silakan pulang ke rumah masing-masing karena jam 8.